Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berusaha untuk ngomongnya tidak cepat ini. Katanya Mas ini biar saya nggak kayak YouTuber sebelah. Oke, selamat datang di channel saya. Saya hari ini nggak akan kemana-mana. Saya cuma ingin membahas apa yang kalian pertanyakan di channel saya. Kan di channel saya, di video saya yang terakhir itu yang ketika saya membahas hal-hal yang perlu kalian perhatikan ketika kalian mau berangkat ke Polandia. Kalian kan banyak sekali itu yang cancel ya, banyak sekali yang nggak setuju, tapi juga banyak yang setuju. Nah, saya di video kali ini, di konten kali ini mau nge-react apa yang kalian tidak setujukan itu. Tapi ini di video kali ini saya disclaimer dulu ya, ini cuma pendapat saya pribadi berdasarkan pengalaman yang sudah saya lalui dan cerita dari teman-teman yang sudah saya temui. Jadi kalau kalian memiliki pengalaman yang lebih baik atau lebih buruk ya alhamdulillah. Mungkin kalian mau berbagi nomor HP di kolom komentar di video ini agar teman-teman yang kurang beruntung berada di Polandia itu nanti bisa bekerja bersama kalian. Oke. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai pembicaraannya kita intro. Tadi kata-katanya apa? Yang punya pengalaman buruk ya alhamdulillah. Kusok. Iya. Ya gak apa-apa. Makanya aku menang bae. Kalau tak ngomongkan stop di situ tapi kepriwe gue lho. Ada kata-kata yang salah. Yang punya Sengaja buruk. ada yang pengalamannya baik, yang buruk ya alhamdulillah. Maksudnya apa coba? Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani sama Mama Sidik. Dia PMI juga, berasal dari Cilacap. Saya hello Mas Sidik. Halo Kak. Hai. Saya berasa pengen humble gitu loh. Merasa humble gitu loh. Oke Lor, jadi langsung saja Lor ya. Ini kita akan bacakan komentar-komentar yang ada di video ini loh. Di video saya ini yang judulnya hal yang harus kamu tahu kalau ingin menjadi TKI di Polandia daripada menyesal. Oke Mama Sidik, siap? Oke. Oke, ini pertama Lor ya. Ini dari user yang nama nickname-nya tuh nggak bisa dibaca ini. Ini tapi kayaknya sih ya bukan bot. Ini dari pembahasan saya kan ngasih wanti-wanti kepada beberapa viewer saya penggemar kepada viewer yang nonton video saya supaya lebih hati-hati lagi dalam melangkah. Ini dari user namanya nickname-nya user itu. Dia komen kalau memang nggak enak kenapa Anda tidak pulang saja, infomu sama sekali tidak bermanfaat. Ya pengennya sih pulang Lur, cuma kalau belum bisa pulang karena saya masih terhalang sama TRC kan, saya juga belum bisa pulang. Saya ingin sekali pulang Lur, tapi masih belum bisa. Oke, ini masih dari user yang sama kayak karena namanya sama, nama nickname-nya sama. Dia ketawa, hahaha, ceritamu itu tidak sesuai kenyataan semuanya, jangan menakut-nakuti orang yang akan bekerja. Saya sudah 3 tahun di Poland biasa saja. Anda saja yang tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan Poland. Jadi seperti ini Lur. Saya tuh tidak ada niat untuk menakut-nakuti siapapun Lur. Saya di sini tuh memberi kalian gambaran agar kalian itu nanti tahu ketika kalian berada di Poland tuh mungkin apa yang kalian bayangkan tidak sesuai dengan apa bagaimana kenyataannya gitu loh. Jadi saya tidak ada niat untuk menggembosi semangat kalian untuk bekerja di Poland. Silahkan, hanya saja kalau kalian sudah punya informasi, kalian tuh nanti tidak kaget kalau sudah ada di Poland gitu. Bener nggak Mas Idit? Betul. Gitu doang? Ya. Ini dari Mas Fareli, Kak Fareli. Dia ngomentar, gak enak tapi kok sampai 3 tahun Mas.
pindahlah atau pulang. Pengennya seperti yang tadi itu saya masih nungguin TRC saya jadi dulu. Saya 3 tahun di sini proses TRC enggak jadi loh, lama sekali. Jadi saya sarankan nanti kalau kalian sudah berangkat dari Indonesia ke Poland, kalian langsung mengurus TRC. Jadi kalian nggak akan menunggu terlalu lama. Ini ada teman saya juga ini yang lama nih, nggak mau masuk dia. Dia juga spill tangannya dong. Spill tangannya dong. Oke. Tekanan batin, Bang. Tekanan batin. Ya, beda-beda lah kayak gitu. Ini dari Mas Sugeng, dari Kak Sugeng. Ono bakul rokok piye Om? Ono Mas, akeh bakul rokok nang kene. Cuma nang kene iku toko-toko iku jam 10 jam 10 malam ku tutup. Jadi lek jam 10 malam kehabisan rokok yo kecut lah mrene. Linting aja, Bang. Wes, betul. Linting daripada beli rokok. Ting we, lintingan dewe. Nah, Mas kerja di pabrik ayam enak enggak, Mas? Gimana, Mas? Enak enggak Mas kerja di pabrik ayam, Mas? Enggak tahu, Mas. Saya belum pernah. Tapi dengar-dengar sih ada enaknya dan enggaknya tergantung bagian, Mas. Bagiannya apa? Tapi dingin, Mas, sana, Mas. Saya secara pribadi itu saya nggak punya pengalaman kerja di pabrik ayam, Lur. Jadi saya nggak bisa ngasih pandangan bagaimana kerja di pabrik ayam. Nah ini ada Mama Sidik. Gimana Mama Sidik? Kerja di pabrik ayam enak nggak Mas Sidik? Dingin, yang satu dingin. Juga tergantung bagiannya sih. Kalau ada yang bagian yang ringan cuma nimbangin berapa sampai berapa kilo itu juga termasuknya ringan. Tapi kalau ada yang di bagiannya motongin paha, dada ataupun misahin itu semua, itu kayaknya ya agak berat lah. Soalnya kita mainan dengan pisau. Pisaunya tajam pakai mesin. Intinya dingin. Intinya nih. Itu kalau gajinya di pabrik ayam tuh berapa Mas rata-rata Mas? Dulu waktu aku itu pertama masih 13,20 zloty per jam. Itu dari agensi. Itu di tahun berapa? 2021 apa ya? Iya, akhir tahun 2021 lah. Ya sebenarnya kerja di mana aja tuh ada plus minusnya Lur. Kalau di enak enggaknya sih tergantung kalian ya. Tapi kalau tadi dikatakan sama Mama Sidik itu enggak enaknya tuh dingin. Terus tergantung bagiannya kalau masalah berat sama ringannya. Tapi ya katanya tadi mau niat kerja. Nanti saya dikira mau ngebosin semangat kalian. Tapi yang lebih bagus sih ada. Arab, Lur, Arab. Apa Arab? Kalau bisa kerja di Arab, Mas. Enggak, benar. Kalau di Arab kan kita bisa sekalian umroh. Oh iya. Nah, tapi kan ini kan konten Polandia, Mas. Ya, maaf. Disclaimer. Maksudnya salah kamar berarti. Iya. Ini pertanyaan dari Mas Ilham Priyono. Di sana 5 juta cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari nggak, Mas? Gimana, Mas? Cukup nggak? Lebih dari cukup. Berapa? 5 juta. Berapa untuk apa itu? Untuk hidup, untuk Dan makan. Satu bulan cukup lah, lebih cukup itulah. Lebih dari cukup, Mas ya? Iya, lebih. Sini Turah-turah. sama kayak Jakarta, Bro. Sini, Bro. Nah, turah-turah. Oke, Mas Sidik, cukup? Lebih dari cukup lah itulah. Dalam 1 bulan kamu bisa sebulan makannya daging sapi terus. Nah, kalau untuk saya pribadi uang 5 juta itu terlalu berlebihan loh. Kalau saya sih sebulan tuh habis kurang lebih antara 600 sampai 800 zloty. Itu kalau di rupiah antara 2,5 sampai 3,5 jutaan lah. Itu sudah mewah saya. Tapi kalau kalian gaya hidupnya beda ya kurang tahu. Ya yang suka maaf nambahin dikit, kalau yang Udah keserokok. misalnya yang suka minum-minum atau apa itu udah beda sendiri ya. Punya 1.000 tuh mewah, udah plus rokok, udah plus minum. Udah mewah. Pokoknya mewah. Ini dari Mas siapa lagi? Dari Mas Andi. Mas Andi, Kalau si Mas halo. sebulan dapat berapa zloty ya bersihnya? Maksudnya bersih itu gimana, Mas? Bersih dalam bentuk rupiah kah apa uang sini gitu kan ya? Nah, Lebih detail lagi kalau nanya. kalau saya nabung ya diusahakan ada aja loh, pokoknya bisa nabung gitu ya alhamdulillah. Iya, yes. Datang. Mas berapa Mas bulan Mas? Nabung berapa? Bersih berapa? Dan rata-rata Bersih orang untuk orang resik orang ngiso blas. Jenenge resik orang ngiso blas. tergantung, Bro, tergantung kita Kebutuhan. pengeluaran, Nah, tergantung pribadi lah. Rata-rata udah 8 lah.
8 sampai 10. 8-10 lah ya. Oke. Bulan kitanya kita boros ya 5 juta. Woyo. Cilik temen. Lah, dipotong ke sana. Iya, bener dugem. Lah, dugem. Wedoan. Itu mana Oh, itu. terus gitu meneh. Teneh. Engko dikat. Terus ngomong pegel-pegel nih. Ya jalur sih. Lah ngomong wedoan bareng kok. Wedoan ya. Berarti di skip kok. Oh ya, jangan. Oke, dari Sini Mas dong. Kak Panda Musik. Ini tanya, Bang, flight cost dari Indonesia ke Polandia kira-kira berapa? Tergantung anunya lur, apa namanya? Tergantung maskapainya. Kalau naiknya yang dia, kayak Turkish itu, kalau dulu saya itu cuma 8,5 juta itu dari dari Indonesia, dari Soekarno Hatta itu ke Turki untuk transit, dari Turki habis itu ke Jerman. Jerman itu penerbangan terakhir, habis itu dari Jerman ke Polandianya naik Gas, naik bis. kereta bisa bis kereta. Nah, besok tanggal 9 Agustus tuh teman saya ada yang mau berangkat. Dia itu dapat tiket pesawatnya sekitar 12,5 juta. Mahal. Kanggoku sih lawaran. Jadi apa dia? Rencananya kerja di rencananya kerja di McD. McD. Ini. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Enggak, udah itu. Kalau kita agak cocok sama kerjaan, kita boleh pindah kerja gak Bang? Apa kita juga mesti bayar penalti kalau mau pindah kerja? Jawabannya kalau nggak cocok sama pekerjaan kita boleh sih lur pindah-pindah kerjaan gitu. Kita kan juga nggak ada kayak bukan seperti di Taiwan ya Mas ya. Kalau di Taiwan kan kalau kita pindah kerja kan kita susah. Kalau di Taiwan itu nunggu 3 tahun atau habis kontrak lah. Jadi nggak ada kontrak. Kalau di sini ada tetap kontrak, cuman kita kan apa ya bisa dibilang tuh kayak pekerja harian lepas lah, bisa dibilang kan kayak gitu. Jadi kalau semisal kita nggak cocok atau pabrik yang nggak cocok ya mungkin kita yang antara kita yang dikeluarkan dari pabrik atau kita keluar sendiri gitu loh. Oke. Terus gitu loh. Jadi kalau kita pindah-pindah itu bisa, cuma saya sarankan itu kalau mau pindah ke pabrik yang lain itu 2 minggu sebelum pindah atau 1 bulan sebelum pindah itu kalian konfirmasi dulu ke pabrik atau agensi kalian. Kenapa? Kalau kalian tiba-tiba pergi terus nggak minta izin gitu, biasanya itu gaji kalian yang nyantol yang gantung tuh biasanya tuh nggak dikasihkan tuh sebagai penalti, sebagai denda. Tapi kalau ngomong sih kagak. Kalau kita ngomong dulu enggak, tapi banyak kan pengalaman tuh kalau kita tiba-tiba pergi itu dianggap kabur. Gitu. Kalau ngomong sih gaji balik. Sama ya? Sambal. Sana ya. Dari Kak Zeza, saya lagi proses ke sana Mas, semoga lancar Agustus di sana. Wah, amin. Semoga Doa yang cepat kesini. terbaik. Oke. Ini dari akun Kak State Art. Setidaknya nyampe Polandia langsung kerja Mas, gak ada masalah. Gak kayak negara sebelah, banyak yang nyampe tapi belum kerja juga. Sini kerjaan banyak di sini. Belum tentu lur, tergantung. Belum tentu kalian itu di sini tuh juga langsung kerja. Ada beberapa teman saya itu yang sampai sini tuh juga harus nunggu beberapa minggu atau bulan 2 bulan tuh baru dapat pekerjaan. Itu kalau pabrik yang kalian tuju itu sudah pasti gitu, kalian sudah dapat langsung permit itu bisa langsung kerja. Tapi kadang-kadang tuh juga ada ketika kalian datang dan umpama kalian datang di pabrik di kebun tomat gitu ya, lalu ternyata tidak lagi musim sepi ya, kalian nggak langsung kerja. Nunggu sekitaran 2 bulan lah, 1 bulan itu ada. Jangan kelamaan aku deh. Kan itu kan tergantung agensi yang ngeluarin permitnya. Gitu bos. Oke, lanjut. Dari Mas Ade lah pokoknya. Mas dulu PT mana? Aku rencana mau daftar ke Polandia tapi belum nemu PT yang benar-benar amanah. Saya dulu berangkat lewat PT Bina Mandiri Lur Malang. Kalian cari aja di IG atau Facebook
Itu sudah mereka banyak share sekali job, nggak hanya di Polandia tapi di Aussie juga, di Slovakia, banyak di Oman, di Qatar. Tergantung skill kalian lur, mau kalian kemana. Oke. Skill mas itu mas, tuh, skill. Kalau berani jangan di belakang kamera. Yo. Nah, Ini Masak lur. ya monggo. Ya. Kalau udah minta ya. Ya. Mama yuk. kan bang kerja ke Poland, apa kerjanya ke Poland harus melalui agen? Jawabannya iya. Kalian harus melalui agen karena yang ngurus permit nanti agen. Jadi kalian lebih baik tinggal bayar, tinggal duduk manis nunggu semua persyaratan selesai. Ya ikutin agen aja lah lur, daripada kalian mengurus sendiri. Saya belum pernah nemuin sih teman-teman di sini tuh yang berangkat ke sini pakai jalur mandiri. Saya mandiri mas. Saya mandiri. Saya pindah mandiri mas. Yakin Anda mandiri? Iya, ikut sponsor ding. Itu namanya agen mas, sama aja mas. Salah, sorry. Oke. Ini dari Mas Bagus. Halo Mas, dulu selesai visa baru urus proses ID PMI di Disnaker kah? Dan tanda tangan job offer lagi? Enggak lur, jadi kalau sudah dapat visa ya kalian tinggal berangkat aja. Kenapa kok kenapa kok harus nunggu job offer lagi? Jadi kan prosesnya itu job offer dulu, datang baru kalian bisa nge-apply visa. Tuh. Dari pertanyaannya dari Mas Nobar Series. Oke. Wah mantap nih, jadi pengen kerja di luar negeri. Rekomendasi agensi yang resmi dong bang. Agensi yang resmi di Indo atau di Poland? Nggak tahu. Kalau misalkan di Indo kan udah ada Bina Mandiri kayak masnya tadi ngomong. Ya kan, terus kalau misalkan agensi di sini tuh ya 50-50 sih, ada yang bisa dipercaya, ada yang enggak. Kebanyakan sih resmi, cuman ya nanti kalau dari sini gampang lah, kita kasih info-info lebih lanjut. Jadi kalau dari saya banyak sih lor agen-agen. Kalau yang resmi yang mendapat rekomendasi dari Disnaker tuh kita kurang tahu. Mungkin kalian bisa cari di internet. Tapi kalau kalian mau cari rekomendasi dari yang sudah berangkat di sini banyak loh. Kayak Bina Mandiri, kalau di Cilacap ada siapa mas? Mungkin di Cilacap ada siapa? Di Cilacap mungkin ada PT agensi ya. Agensi boleh, sponsor boleh. Sebenarnya banyak sih, cuman nggak bisa nyebutin satu-satu sih, soalnya saking banyaknya di sana. Oke, jadi kalau dari saya sendiri mending lewat. Kalau dari saya sendiri rekomendasi yang bisa berangkatin dari Indonesia ke Polandia itu dari PT Bina Mandiri. Itu yang sudah saya alami sendiri. Kita nggak disponsori dari Bina Mandiri ya, ini ya. Siap. Ini pertanyaan terakhir loh ya. Semoga konten ini ramai. Kalau konten ini ramai akan saya buatkan konten selanjutnya yang serupa. Baca-baca komentar-komentar kalian. Ini pertanyaan terakhir di video kali ini. Ini nanti akan teman saya yang akan jawab. Boleh. Menurut saya lebih memilih ke Polandia daripada Taiwan. Kelebihannya kalau ke Polandia bisa berkunjung ke negara Eropa lainnya seperti Jerman. Kalau di Taiwan mah gitu-gitu aja mas. Jawab mas, gimana? Ya emang kalau di Taiwan emang soalnya visanya visa 1. Dia bukan visa 1 sih, cuman kalau di sini kan TRC kan udah tembus ke negara Eropa lainnya kayak misalkan Perancis, Jerman, Belanda, Slovakia mungkin ya kan. Cuman kan kalau Taiwan kan ARC-nya itu berlaku untuk di Taiwan aja, nggak lebih dari situ. Soalnya dia masih negara sendiri sih. Ya intinya nggak bisa lah. Ngomong-ngomong ARC itu apa mas? ARC itu bisa dibilang ya sama fungsinya tuh sama kayak TRC, cuman kalau di sini TRC, kalau di Taiwan ARC. ARC singkatannya apa mas? Aku lupa. Udah 3 tahun nggak di sana. Oh, oke loh. Jadi itu beberapa pertanyaan yang kita jawab di video ini. Semoga ada sedikit pencerahan dari kami lor ya. Ini bukan
disclaimer ini belum tentu benar 100%, ini hanya berdasarkan pengalaman saya pribadi. Dan juga pengalaman teman-teman yang ada di sini, kayak misalkan saya, terus teman-teman yang lain, ya dapat info yang mungkin bisa dibilang ya lumayan lah untuk menambah wawasan sampai informasi. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Jangan